Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dimas Satriadi ingin menyetorkan tugas bahasa Indonesia analisis novel Tenggelamnya Kafar van der Wijk. Mari simak video berikut. Analisis novel Tenggelamnya Kapal van der Wijk. Mari simak videonya. Biografi penulis ditulis oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Abrullah atau Datuk Indomo. Biasa disapa dengan nama penanya yaitu Hamka. Pada 17 Februari 1908 sampai 27 Juli 1981, ia adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia sempat berkecimpung di politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Ia juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama dan akhir dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustopo mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Unsur ekstrinsik yang pertama, nilai moral, menghormati dan menjaga adat. Selain itu juga menghormati dan menghargai istri dan suami orang lain, seperti yang dilakukan oleh Zainuddin kepada Aziz dan Hayati. Unsur intrinsik yang kedua, nilai agama. Zainuddin dan Hayati yang selalu menghormati nilai agama dalam kisah percintaan mereka, dan Zainuddin yang rela pergi jauh untuk menakluk ilmu agama. Yang ketiga, nilai sosial. Keluarga Hayati yang sangat memegang erat adat Minangkabau. Unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema dari film yang berjudul Tenggelamnya Kapal van der Wijk adalah tentang cinta yang sejati, tulus, cinta yang setia antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak dapat dipersatukan dan tak dapat tersampaikan karena tradisi adat Minangkabau yang begitu mengikat dan terlalu mendiskriminasi adat lain pada saat itu. Alur. Yang kedua, alur dalam film tersebut adalah campuran, karena dalam film tersebut banyak kisah masa lalu dari kehidupan Zainuddin. Seperti contoh dari awal cerita film, terdapat bagian cerita tentang perjalanan hidup ayah Zainuddin yang diceritakan oleh Mak Base. Cerita dari muluk tentang karya Zainuddin yang terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Dan selebihnya film tersebut menceritakan tentang masa depan kehidupan Zainuddin dan Hayati. Tokoh yang ketiga adalah tokoh utama Zainuddin, Hayati, Khadijah, dan Aziz. Alasannya adalah karena dalam cerita tersebut mereka sering terlibat dalam dialog langsung maupun tidak langsung. Konflik dalam cerita juga diakibatkan oleh tokoh tersebut, yaitu tokoh pendukung Mak Bas, orang tua angkat Zainuddin, Muluk, sahabat Zainuddin, Daeng Masinga, Mak Tengah Limah, ibu dari Hayati. Alasannya karena mereka sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama melakukan dialog dengan tokoh utama pada film tersebut. Tokoh pendukung juga menjadi tokoh dalam adanya konflik dalam film tersebut. Yaitu selanjutnya penokohan. Zainuddin sebagai protagonis, seorang laki-laki yang sangat baik hati, alim setia, dan seorang laki-laki yang memiliki ambisi yang tinggi. Hayati sebagai protagonis, seorang perempuan yang baik, lemah lembut menurut adat,
sederhana, dan memiliki kesetiaan. Ajis antagonis, seorang laki-laki yang pemboros, suka poya-poya, tidak setia, tidak memiliki tujuan hidup, dan tidak beriman. Khadijah, seorang perempuan yang berwatak keras dan mempengaruhi orang lain. Yang kelima ada sudut pandang. Penulisan dalam menceritakan film ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya latar. Yaitu Mangkosar, tempat Zainuddin dilahirkan; Dusun Batipuh, tempat Hayati bertemu dengan Zainuddin; Padang Panjang, tempat Zainuddin mendalami ilmu agama; Jakarta, tempat Moluk dan Zainuddin pertama kali ke Jawa; Surabaya, tempat Zainuddin mendapat pekerjaan dan menjadi orang sukses; Lamongan, tempat terakhir Zainuddin bertemu dengan Hayati ketika kapal Panderwick tenggelam. Latar waktu siang malam. Suasana mengharukan saat Hayati menerima cinta Zainuddin ketika Zainuddin menyatakan lewat surat dan bertemu di bentang sawah milik Datu. Menyedihkan ketika Zainuddin hidup sengsara dan ketika permintaan Zainuddin untuk menikah Hayati ditolak oleh keluarga Hayati. Gaya bahasa menggunakan bahasa Melayu kental dipadukan dengan bahasa Minangkabau. Yang terakhir, amanat. Jika cinta itu tulus dari hati yang sebenarnya, maka cinta itu tidak perlu memaksakan untuk dimiliki. Walaupun cinta tak sampai, kita harus tetap menjaga cinta itu dengan baik. Dalam hidup, kita tidak boleh putus asa dan harus selalu mempunyai tujuan hidup. Jika cinta tak sampai, bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.